Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan kajian perusahaan yang saya buat tentang PT Bank Sentral Asia atau yang kita kenal sebagai BCA. Kita akan bahas mulai dari sejarahnya, produknya, strateginya, sampai ke analisis SWOT dan rekomendasi inovasi. Langsung saja kita mulai. Latar belakang, industri perbankan merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara di Indonesia. Sektor perbankan memainkan peran yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi keuangan, pengelolaan resiko, dan penyediaan layanan pembayaran di tengah persaingan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi digital yang pesat. Bank-bank di Indonesia dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. PT Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Selama hampir 7 dekade beroperasi, BCA berhasil membangun kepercayaan jutaan nasabah dan menjadi pemimpin pasar di segmen perbankan transaksi. Keberhasilan BCA tidak terlepas dari strategi bisnis yang tepat, inovasi berkelanjutan, serta komitmen terhadap kualitas layanan yang tinggi. Kajian terhadap BCA menjadi menarik dan relevan karena bank ini merupakan contoh nyata perusahaan yang mampu bertahan, berkembang, dan terus tumbuh di tengah berbagai tantangan. Mulai dari krisis moneter hingga pandemi 2020-2021. Makalah ini akan mengkaji berbagai aspek bisnis BCA secara komprehensif menggunakan 13 dimensi kajian yang telah ditentukan. Rumusan masalah, bagaimana profil sejarah dan perkembangan BCA hingga saat ini, apa saja produk dan jasa utama yang ditawarkan BCA kepada nasabahnya, bagaimana model bisnis, strategi pemasaran dan operasional BCA, apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi BCA, apa permasalahan yang masih dihadapi BCA, dan apa rekomendasi inovasinya. Tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek bisnis PT Bank Sentral Asia, mulai dari profil perusahaan, produk, strategi operasional, teknologi, hingga prospek berkelanjutan ke depan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan memberikan rekomendasi inovasi yang dapat memperkuat posisi kompetitif BCA di pasar perbankan nasional. Profil dan sejarah. BCA didirikan pada tahun 21 Februari 1957 oleh Lim Siu Leong, pendiri Salim Group, dan awalnya bukan bank melainkan perusahaan tekstil di Semarang. 2 tahun kemudian baru bertransformasi jadi bank, dan pada 1975 namanya resmi menjadi PT Bank Sentral Asia. BCA sempat nyaris kolaps saat krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, tapi berhasil diselamatkan pemerintah melalui restrukturisasi sejak diakuisisi Grup Jarum pada tahun 2002. BCA terus tumbuh pesat. Hari ini BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia dengan total aset 1.641 triliun, lebih dari 44 juta nasabah, 1.270 cabang, dan 20.000 lebih ATM. Produk dan target pasar. BCA punya produk yang sangat lengkap. Untuk individu ada tabungan tahapan BCA, deposito, kartu kredit, KPR, dan kartu flash. Untuk bisnis ada kredit UMKM, layanan cash management, dan trade finance. Ada juga layanan premium BCA Prioritas dan BCA Solitaire untuk nasabah kelas atas. Secara digital, BCA punya aplikasi My BCA sebagai super app dan Blue by BCA digital yang menyasar anak muda. Target pasarnya luas banget, mulai dari individu biasa, pelaku UMKM, korporasi besar, sampai generasi milenial dan Gen Z yang maunya serba digital. Model bisnis dan strategi pemasaran. Model bisnis BCA bertumpu pada penghimpunan dana murah dari tabungan dan giro yang dikenal sebagai jasa. Dana murah ini yang bikin BCA bisa tetap untung besar karena biaya dananya rendah. Pendapatannya berasal dari bunga kredit dan fee-based income seperti biaya transfer, komisi kartu kredit, dan bancassurance.
Soal pemasaran, BCA bermain di level kepercayaan. Tagline-nya selalu ada, selalu bisa. Itu bukan sekedar slogan, ini dibangun dari pengalaman nasabah selama puluhan tahun. BCA juga aktif di media sosial, punya program loyalitas BCA Rewards, dan jadi sponsor turnamen bulu tangkis BCA Indonesia Open untuk memperkuat brand awareness. Teknologi dan pelayanan. BCA sangat serius soal teknologi. Ada inovasi bernama Rhodes, sistem robot otomatis untuk testing mesin EDC, yang berhasil mempersingkat pekerjaan dari 5 hari jadi 1 hari saja. Keren banget kan? Selain itu, BCA punya security monitoring center 24 jam yang menggunakan AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time. Soal pelayanan, BCA dikenal sangat customer centric. Ada layanan call center 24 jam di 150083 kali. Weekend banking supaya nasabah tidak perlu ambil cuti, dan layanan personal untuk nasabah premium. Analisis SWOT. Sekarang kita masuk ke SWT, SWOT. Kekuatan BCA yang paling utama adalah brand yang sangat kuat, basis nasabah yang loyal, jaringan infrastruktur terluas di antara bank swasta, dan teknologi digital yang superior. Kelemahannya, penetrasi BCA di luar Pulau Jawa masih kalah dibanding bank BUMN, dan biaya operasional cabang fisik yang sangat besar. Peluangnya banyak. Inklusi keuangan Indonesia masih terus berkembang, ekonomi digital tumbuh pesat, dan kelas menengah yang butuh produk investasi terus bertambah. Ancaman terbesarnya adalah bank digital baru seperti Cbank, Bank Jago, dan Jenius menawarkan bunga tabungan lebih tinggi dan pengalaman digital yang lebih segar. Permasalahan dan usulan inovasi. Ada beberapa masalah yang masih terlihat di BCA. Pertama, masih ada antrian panjang di cabang karena belum semua nasabah beralih ke digital. Kedua, penetrasi di daerah terpencil masih terbatas. Ketiga, ancaman dari neobank yang semakin agresif. Dari situ saya punya beberapa usulan inovasi. Yang pertama, transformasi cabang fisik menjadi Financial Experience Center, bukan lagi tempat antri transaksi tapi pusat konsultasi keuangan. Kedua, buat platform digital khusus UMKM yang menggabungkan perbankan dengan fitur manajemen bisnis sederhana. Ketiga, kembangkan fitur AI di My BCA yang dikasih rekomendasi keuangan personal ke nasabah. Pesaing dan penutup. Pesaing utama BCA adalah Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Dari kelompok BUMN, BRI khususnya sangat kuat di segmen pedesaan dan UMKM mikro yang belum dijangkau BCA. Di sisi digital, ada Cbank dan Bank Jago yang terus menggerogoti segmen nasabah muda. Namun secara keseluruhan, prospek BCA tetap sangat positif dengan fondasi kepercayaan yang kuat, ekosistem terintegrasi, dan komitmen terhadap inovasi digital. BCA sangat position untuk terus tumbuh sebagai bank swasta terdepan di Indonesia. Itu tadi kajian lengkap tentang BCA. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.